Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, selamat datang dalam video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi sistem pengatur katup elektronik. Di belakang kita sudah ada mobil dengan teknologi iVTEC, salah satu teknologi sistem pengatur katup elektronik milik Honda. Nah, materi ini sangat penting untuk dipahami karena sistem katup elektronik ini berperan dalam mengatur kinerja mesin agar lebih efisien, bertenaga, dan ramah lingkungan. Melalui video ini kita akan mempelajari pengertian, fungsi, komponen, serta cara kerja sistem katup elektronik. Mari kita mulai. Sistem pengatur katup elektronik adalah sistem yang digunakan untuk mengatur waktu pembukaan dan penutupan katup secara otomatis menggunakan kontrol elektronik. Sistem ini bekerja dengan bantuan ECU dan sensor untuk menyesuaikan kinerja mesin sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya memasuki fungsi sistem katup elektronik. Sistem katup elektronik memiliki beberapa fungsi penting, yaitu mengatur waktu buka dan tutup katup secara otomatis, meningkatkan efisiensi pembakaran, meningkatkan tenaga mesin pada berbagai kondisi putaran, mengurangi konsumsi bahan bakar, mengurangi emisi gas buang agar lebih ramah lingkungan. Selanjutnya kita memasuki ke prinsip kerja sistem pengatur katup elektronik. Prinsip kerja sistem katup elektronik adalah mengatur aliran udara dan bahan bakar yang masuk ke dalam silinder, serta mengatur keluarnya gas buang. Sistem ini bekerja dengan cara mengatur masuknya campuran udara dan bahan bakar, mengatur keluarnya hasil pembakaran atau gas buang, menyesuaikan pembukaan katup dengan putaran mesin, menentukan efisiensi pembakaran, mengatur tenaga dan emisi kendaraan. Pada putaran mesin rendah, waktu buka tutup katup dibuat lebih singkat dan stabil. Hal ini bertujuan agar proses pembakaran tetap efisien dan tenaga mesin tetap halus saat digunakan pada kecepatan rendah. Namun, saat putaran mesin meningkat, sistem pengatur katup elektronik akan secara otomatis menyesuaikan waktu buka dan tutup katup. Katup in akan terbuka lebih lama dan lebih cepat, sehingga campuran udara dan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar akan menjadi lebih banyak. Selain itu, waktu overlap antara katup masuk dan katup buang juga dapat diatur agar performa mesin menjadi lebih optimal. Dengan adanya penyesuaian ini, mesin mampu menghasilkan tenaga yang lebih besar tanpa mengorbankan efisiensi bahan bakar. Memasuki ke bagian komponen utama. Beberapa komponen utama dalam sistem katup elektronik antara lain yang pertama ECU, bisa kita lihat pada gambar. Kemudian ada sensor crankshaft, kemudian ada sensor camshaft, kemudian ada juga solenoid valve, kemudian ada camshaft actuator, dan yang terakhir adalah katup. Semua komponen ini bekerja secara terintegrasi untuk mengatur performa mesin kendaraan. Oke, kita memasuki ke bagian fungsi komponen utama ya. Di sini yang pertama kita akan bahas tentang ECU. Fungsi utama dari ECU sendiri yaitu untuk bertindak sebagai pusat pengendali sistem. ECU merupakan unit pemroses sentral yang menerima dan mengolah data dari berbagai sensor seperti sensor CKP dan CMP secara real time. Setelah menganalisis parameter operasional seperti kecepatan dan beban mesin, ECU akan melakukan kalkulasi untuk memberikan perintah elektrik kepada aktuator.
di sini yaitu solenoid valve. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan waktu buka dan tutup katup agar mesin beroperasi pada tingkat efisiensi dan performa yang paling optimal. Kemudian sensor crankshaft atau CKP. Fungsi utama dari sensor crankshaft atau CKP yaitu mendeteksi putaran mesin. Sensor CKP ini secara terus-menerus memantau pergerakan dan posisi poros engkol atau crankshaft untuk mengukur kecepatan putaran mesin dalam RPM secara presisi. Data ini krusial bagi ECU untuk mengetahui posisi pasti dari masing-masing piston di dalam silinder selama siklus pembakaran berlangsung. Kemudian sensor camshaft atau biasa disebut CMP. Fungsi utama dari sensor camshaft yaitu untuk mendeteksi posisi poros camshaft. Sensor ini bertugas untuk membaca sudut dan posisi pergerakan dari poros knob atau camshaft. Dengan mengintegrasikan data dari sensor camshaft dan sensor crankshaft, sistem komputasi atau ECU kendaraan dapat memetakan secara presisi langkah kerja mekanis, hisap, kompresi, usaha, ataupun buang yang sedang terjadi pada setiap ruang bakar. Kemudian di sini ada dua komponen yaitu solenoid valve dan camshaft actuator. Fungsi utama dari solenoid valve sendiri yaitu untuk mengatur aliran oli menuju camshaft actuator. Komponen ini ataupun solenoid valve ini bekerja secara hidrolik berdasarkan perintah yang diberikan oleh ECU. Solenoid valve bertugas untuk membuka atau menutup jalur oli guna mengatur tekanan dan arah aliran oli mesin menuju camshaft actuator. Besaran tekanan oli yang diregulasi oleh katup ini akan menentukan tingkat pergeseran pada actuator. Kemudian memasuki fungsi utama dari camshaft actuator sendiri, yaitu untuk mengubah posisi camshaft. Actuator ini merupakan mekanisme penggerak yang merespon tekanan hidrolik dari oli yang diatur oleh solenoid valve. Tekanan tersebut digunakan untuk menggeser sudut putar poros noken as, baik untuk memajukan ataupun advance maupun memundurkan, bisa disebut retard. Waktu atau timing pergerakan mekanisme katup sehingga waktu buka tutup katup dapat disesuaikan dengan kondisi mesin secara dinamis. Oke, kemudian kita memasuki fungsi daripada katup. Fungsi utama katup yaitu untuk mengatur masuk dan keluarnya campuran udara dan gas buang. Katup berfungsi sebagai pintu mekanis pada ruang bakar. Katup masuk atau intake valve mengatur debit campuran udara dan bahan bakar yang dihisap ke dalam silinder. Sedangkan katup buang atau exhaust valve bertugas menjadi jalur keluar untuk gas sisa hasil pembakaran. Penyesuaian waktu pembukaan dan penutupan katup inilah yang secara langsung nanti akan berdampak pada peningkatan tenaga dan efisiensi bahan bakar di mesin V50i atau mesin yang menggunakan sistem pengatur katup elektronik. Oke, kemudian kita memasuki ke cara kerja sistem pengatur katup elektronik. Cara kerja daripada sistem pengatur katup elektronik dimulai dari sensor yang mendeteksi kondisi mesin. Data dari sensor dikirim ke ECU. Kemudian ECU mengolah data tersebut
dan memberikan perintah ke solenoid valve. Solenoid valve akan mengatur aliran oli menuju camshaft akuator. Selanjutnya, camshaft akuator akan mengubah posisi camshaft sehingga waktu buka tutup katup dapat disesuaikan dengan kondisi mesin. Dengan cara ini, mesin dapat bekerja lebih optimal. Camshaft atau poros knob berfungsi untuk mengatur waktu buka dan tutup katup melalui tonjolan yang disebut cam lobe. Ketika camshaft berputar, tonjolan ini akan mendorong katup terbuka, lalu katup kembali menutup karena tekanan pegas katup. Pada posisi konvensional, posisi camshaft bersifat tetap sehingga timing katup tidak dapat berubah mengikuti kondisi mesin. Namun, pada posisi sistem pengatur katup elektronik, posisi camshaft dapat disesuaikan secara dinamis menggunakan akuator. Di dalamnya seperti control valve ketika ECU mendeteksi perubahan putaran mesin, beban atau posisi throttle, ECU akan mengirim sinyal ke akuator untuk mengubah posisi sudut camshaft tersebut. Perubahan ini disebut dengan advance dan retard timing. Jika camshaft dimajukan atau advance, maka katup masuk akan terbuka lebih awal. Hal ini meningkatkan jumlah udara yang masuk sehingga tenaga mesin bertambah, terutama pada putaran tinggi. Sebaliknya, jika camshaft dimundurkan atau retard, katup akan terbuka lebih lambat sehingga pembakaran menjadi lebih stabil dan efisien pada putaran rendah. Selain itu, sistem ini juga mengatur overlap, yaitu kondisi saat katup masuk dan katup buang terbuka secara bersamaan. Overlap yang tepat akan membantu proses pembilasan gas sisa pembakaran dan meningkatkan efisiensi mesin. Dengan mengatur posisi camshaft secara presisi, sistem ini mampu menyesuaikan performa mesin secara otomatis, baik untuk tenaga maupun efisiensi bahan bakar. Dari pembahasan yang telah kita pelajari, dapat disimpulkan bahwa sistem pengatur katup elektronik merupakan teknologi penting pada mesin modern. Sistem ini mampu meningkatkan performa mesin, efisiensi bahan bakar, serta mengurangi emisi gas buang. Dengan memahami komponen dan cara kerjanya, kita dapat lebih mudah dalam menganalisis dan menerapkan sistem pengatur katup elektronik ini di bengkel nanti. Ukur pemahaman rekan-rekan tentang materi pembelajaran sistem katup elektronik kali ini. Silakan mengerjakan evaluasi pembelajaran sistem pengatur katup elektronik. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat